Halo sahabat, jumpa kembali di channel Berkat Tani Terpadu. Hari ini saya akan review perkembangan kolam ikan nila yang dibudidayakan bersama dengan Azolla. Beberapa waktu lalu kolam ini sempat panen ikan lele ya. Ikan lele kita tahu dia sangat banyak mengeluarkan kotoran ya, sehingga air kolam ini hijau betul, hijau pekat ya. Dan pertumbuhan Azolla luar biasa karena mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dari ikan lele. Kemudian setelah panen saya ganti dengan ikan nila ya. Ada 20 ekor dan masih kecil-kecil. Di awal-awal ikan nila itu mengeluarkan sekresi atau kotoran ya, seolah-olah tidak cukup, dan memang pada waktu itu perkembangan Azollanya jadi melambat ya, karena memang airnya baru saja mau terbentuk ya, karena ikan baru kita masukkan. Nah sekarang sudah beberapa hari ini ya, air kolamnya sudah mulai hijau ya. Memang tidak sepekat waktu ikan lele ya, tapi ini sudah hijau. Dan ternyata dengan ikan nila yang jumlahnya hanya 20 dan ukurannya kecil ya, setelah beberapa waktu air kolam ini menjadi hijau, ternyata pertumbuhan Azollanya bagus ya. Ini Bapak Ibu, kolamnya dangkal sekali airnya ya, hanya 15 cm, dan ini kolam kecil dan di paparan panas matahari langsung tanpa ada peneduh ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, kolam ini tanpa ada peneduh. Ternyata Azolla ini di tempat yang terbuka oke ya. Di tempat yang teduh saya juga punya kolam ya, kurang lebih seukuran ini juga, tapi di tempat teduh ya, karena di sampingnya dinding rumah tetangga 2 tingkat, di samping sebelah yang lain lagi dinding, kemudian ada pohon rambutan ya. Hanya mendapatkan asupan sinar matahari kurang lebih 3 jam saja satu hari, tetap Azollanya bertumbuh dengan bagus. Itu di kolam ikan nila juga. Nah karena tidak terlalu terik matahari, di kolam yang satunya airnya agak jernih. Ini karena terik matahari ya, airnya hijau, tapi tidak sepekat hijaunya kalau kita piara ikan lele. Nah ini pengalaman yang saya bagikan ya. Jadi pertumbuhan Azolla ini lebih kurang 30% setiap hari, dan ini terbukti. Saya ada piara ayam petelur ya, setiap hari saya ambil untuk pakan ayam petelur saya. Pagi saya ambil sekali, sore saya ambil sekali ya. Besoknya ini sudah rapat lagi seperti ini ya. Nah ini sudah terjadi keseimbangan ya, antara ikan nila yang dipelihara dengan Azolla yang kita budidayakan dalam satu kolam ini. Kotoran ikan nila dimanfaatkan oleh Azolla. Azolla juga dengan dia memanfaatkan kotoran ikan nila tadi ya, kadar amonia di dalam kolam ini juga berkurang, sehingga ikannya juga bertumbuh sehat ya. Ikan mendapatkan manfaat dari air kolam yang bisa difilter oleh Azolla. Azollanya kita ambil untuk pakan ikan ini juga bisa ya. Azollanya kita ambil untuk pakan ayam juga bisa. Kemudian sering juga Azolla ini saya ambil untuk menutupi ya. Saya ada tanam cabai di pot itu ya, saya jadikan mulsa ya. Cabainya pun bertumbuh dengan baik ya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan channel ini Berkat Tani Terpadu,
dengan kita mengelola pertanian secara terpadu, kita akan mendapatkan manfaatnya atau berkatnya ya. Jadi lingkungan kita sehat, biaya produksi murah, kita mendapatkan sumber pakan kita ya yang organik ya. Tentu saja nanti ikan ini kalau dipanen ya organik. Ya sekali-sekali masih saya kasih pelet, tapi sering ya azolla ini jadi sumber pakannya. Ayam petelur, pelet pur ya, saya tidak kasih pur. Saya ada racik bahan sendiri. Konsentratnya memang masih saya beli sedikit sekali ya. Dikombinasikan juga dengan azolla ini. Ternyata ayam petelur yang sudah afkir masih tetap bertelur setiap hari ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola pertanian kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita padukan ya, sehingga yang tadinya limbah, tapi limbah itu kemudian bisa bermanfaat bagi tanaman atau ternak kita yang lain, sehingga terjadi rantai produksi ya, seperti ini. Kotoran ikan dimanfaatkan oleh azolla kita berikan kepada ayam ya. Kotoran ayam kita jadikan fermentasi, kita jadikan pupuk kandang, kita kembalikan ke tanaman kita. Jadi muter ya, siklus energinya muter dan biaya rendah ya. Demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kira tayangan ini bermanfaat, silakan dukung terus channel ini dengan cara komen ya. Tinggalkan komen, like, share, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update terbaru dari channel Berkat Tani Terpadu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.